Pegunungan, saya ingin mau sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam hal Injil masuk. Sedikit lagi kita akan memasuki Injil masuk pada tanggal 20 April. Dalam momen ini saya mau sampaikan bahwa Injil masuk di daerah Papua Pegunungan merupakan sebuah peradaban Papua Pegunungan yang keseluruhan, sehingga Injil itu tersebar dan berbagai denominasi dapat berkembang hingga sampai ke seluruh pelosok. Kami rasa bersyukur dan dari Injil itu memberikan kekuatan kepada kita generasi Papua Pegunungan yang terus kita ada, terus mengubah wajah baik itu di tingkat pemerintahan dan juga kepada Injil itu sampai ke seluruh pelosok ini. Dia memulai dari minimo di sini tersebar sampai ke dari sini Hepuba sampai di Asotipo, dari Asotipo terus berkembang sampai ke sini. Nah, ini kita tidak bisa akan mau menyampaikan apa-apa, tapi hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Injil itu karena memberikan kekuatan. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa dalam hal seperti ini kemarin atau sebelumnya dalam pemerintahan PJ Gubernur Pak Felix Wanggai sudah ditetapkan secara fakultatif untuk momen ini diabadikan. Nah, sehingga dia belum masuk secara legalitas kuat dalam posisi hukum, itu belum masuk, sehingga saya minta ini harus diperdakan seperti yang dilakukan di Mansinam. Seluruh Papua dalam momen Injil masuk di Mansinam itu terus diperingati secara global di Papua, sehingga kita di Papua Pegunungan harus masukkan juga di dalam perda itu, dan perda harus perlu dibahas dalam tahun ini supaya setiap tahun di daerah Injil masuk atau di daerah peradaban yang sudah pernah terjadi itu menjadi momen penting ke depan yang lebih baik. Dan anggaran per tahun itu boleh masuk kalau buat perdanya itu kalau secara baik, sehingga masyarakat bisa dapat menikmati dan bisa dapat mengerti tentang situs-situs yang ada di Papua Pegunungan. Untuk di Minimo ini pembangunan yang sedang dia tidak berkembang, maka saya salah satu wakil rakyat yang diwakilkan oleh masyarakat hari ini sampaikan bahwa buat perda supaya perda itu menjadi model untuk atau menjadi roadmap untuk saya bisa bergerak. Tetapi kalau tidak ada dasar hukum, hanya sampaikan secara wacana, hanya bilang fakultatif, itu belum kuat. Itu contohnya seperti lapangan sepak bola Ikinia Itlaika yang lapangan pendidikan itu belum kuat. Nah, ini harus dibuatkan secara hukum, sehingga kita perlu bicara supaya bangun daerah-daerah situs sejarah itu dianggarkan oleh pemerintah provinsi supaya di mana itu didatakan dan dibangun. Masyarakat secara swadaya sayang sekali mereka mau bangun ini itu, tapi kalau secara hukum tidak ada, hanya bawa proposal, kita mau bicara pakai dasar apa? Di sini polemik yang selalu mereka bangun oleh daerah-daerah yang Injil masuk, sehingga hal ini saya tidak bisa akan katakan kita bangun, tidak bisa, tapi dasar hukumnya kita harus kuatkan dulu, baru kita bicara bahwa daerah Injil masuk itu harus segera dibangun. Nah, itu harus Perda harus kaji kembali dengan dokumen-dokumennya, supaya itu ada situs, ada relief, terus ada patung, ada gereja yang dibangun itu berdasarkan hukum. Wisata rohani secara Papua Pegunungan bisa dilakukan karena peradaban pintu masuk semua ada di sini, ada di Minimo di sini. Jadi kita tidak bisa mau sejarah ini mau bawa ke tempat lain, tidak bisa. Nah, sehingga hanya kita buka akses di jalan ini, kita sampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur, saya bersama wakil gubernur dan dua orang di sini, orang Jaliula di sini. Tetapi jalan ini harus dibuka, kalau boleh Pak Gubernur dengan Pak Gubernur mereka jadi satu, supaya jalan masuk jembatan ini harus dibuka. Dari Jakta ini harus dibuka, Jakta ini harus dibuka, ujung lapangan ini harus dibuka supaya ada jalan, ada jembatan yang harus dibangun
supaya kawasan peradaban ini bisa berkembang dan akhirnya orang-orang dari mana-mana itu bisa beribadah dan itu menjadikan situs dan bisa tata dan bisa ada pendapatan untuk masyarakat dalam ekonomi kreatif.